Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video berikutnya, ini masih di bab pertama, yaitu hakikat ilmu kimia, tapi ada di sub materi lain. Masih di semester 1 untuk kelas 10 IPA. Bersama dengan saya, Rosa, guru di Madrasah Aliyah Nurul Huda Cisurupan. Ini adalah lanjutan materi dari hakikat ilmu kimia, yaitu yang pertama pada video sebelumnya sudah dibahas, itu hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Berikutnya kita akan membahas keselamatan kerja yang harus dijaga selama ada di laboratorium melakukan penelitian. Yang pertama, tata tertib di laboratorium. Yang pertama, tentu saja harus menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Ini untuk melindungi kita dari bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh. Jadi harus ada alat pelindung diri berupa jas, sarung tangan, kacamata, dan sepatu yang tertutup. Berikutnya, yang harus dilakukan di lab itu membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Jadi membaca dulu langkah-langkah apa yang harus dilakukan di lab untuk melakukan penelitian tersebut. Berikutnya yaitu tidak makan dan minum di lab, ya. Tentu saja ini tidak boleh karena di dalam lab itu harus steril, bersih, dan juga ditakutkan kalau makan dan minum di lab itu ada bahan kimia berupa gas yang bisa terhirup oleh kita. Berikutnya, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Ini tentu saja ya, karena harus bersih tangan kita sebelum melakukan penelitian atau percobaan di lab itu harus steril. Nomor 5, tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Kalau misalkan terjadi kecelakaan di lab, bahan kimia yang kena kulit itu harus segera ditindak. Itu tidak boleh digaruk ya, karena akan semakin melebar lukanya. Itu harus ditindak, apakah diberikan senyawa lain supaya netral atau diberikan obat tertentu. Itu tata tertib di laboratorium. Berikutnya, penggunaan zat bahan kimia. Yang pertama, tabung reaksi berzat kimia dipanaskan, tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain ya. Ketika sedang memanaskan tabung reaksi itu tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain, ditakutkan terjadi reaksi yang berbahaya, apalagi kalau ke wajah. Ya, ini untuk melindungi diri kita di lab, di laboratorium. Karena di lab tentu saja itu isinya banyak senyawa kimia yang pastinya berbahaya. Yang kedua, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan langsung ya, tidak boleh. Harus gunakan pipet ya, atau alat bantu lainnya, karena tangan pun itu harus dilindungi dengan sarung tangan. Maka tidak boleh senyawa kimia langsung disentuh oleh tangan secara langsung, itu harus pakai alat dulu. Ya, gunakan pipet untuk mengambil larutan. Yang keempat, kalau misalkan larutannya tumpah di meja atau di lantai, segera bersihkan ya. Nah, kalau asamnya pekat, kalau larutannya berupa asam pekat, itu dinetralkan dengan soda kue. Ya, mungkin kalian juga sering mendengar soda kue ya, yang digunakan bisa juga untuk bahan makanan. Nah, jika basanya kuat, itu ditambahkan serbuk NH4Cl. Ini untuk menetralkan kalau asam itu dengan basa, kalau basa itu dengan asam ya, supaya menghasilkan senyawa yang netral dan aman untuk lingkungan kita. Yang kelima, jangan mencium aroma zat kimia secara langsung. Nah, kalau misalkan di tabung reaksi ada zat kimia ingin kita hirup, itu jangan langsung dihirup oleh hidung kita, tapi kibaskan dulu gasnya dengan tangan sampai bau dari senyawa kimia tersebut tercium. Jadi tidak boleh langsung dihirup, ditakutkan senyawanya apakah sangat berbahaya ataupun ada reaksi lain yang bereaksi pada tabung tersebut. Itu kalau misalkan dihirup langsung bisa berbahaya, baik untuk sistem pernapasan ataupun untuk wajah kita. Nah, selanjutnya yang keenam, larutan pekat yang tidak terpakai dibuang di wastafel dengan diencerkan dengan air terlebih dahulu. Jadi kalau ada larutannya yang pekat, itu larutannya pekat dan sudah sisa ya tidak terpakai dan akan dibuang,
itu diencerkan dulu dengan air, ditambahkan dulu dengan air supaya lebih encer dan mudah untuk membuangnya di wastafel. Yang ketujuh, mengambil zat secukupnya. Jika berlebih tidak boleh dikembalikan ke botol asal. Jadi tidak boleh dicampurkan, disatukan dengan senyawa yang masih baru. Itu ditakutkan kalau sudah ada reaksi dengan tabung A dengan senyawa lain, kalau dikembalikan lagi itu akan berubah, konsentrasinya akan berubah, akan berbeda. Itu penggunaan zat bahan kimia. Yang selanjutnya, tadi yang pertama sudah dibahas tata tertib di laboratorium, kemudian yang keduanya penggunaan bahan zat kimia itu harus bagaimana, dan yang ketiganya ini penyimpanan bahan kimia yang baik dan benar itu harus seperti apa ketika akan melakukan penelitian di laboratorium. Yang pertama, botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk itu. Jadi ada tempat khusus untuk penyimpanan botol atau tabung reaksi yang berisi bahan kimia. Jadi tidak bisa disimpan secara sembarangan ya. Ditakutkan kebanyakan senyawa kimia itu berbahaya. Yang kedua, jangan mengisi botol sampai penuh. Kenapa? Karena kalau misalkan tumpah itu akan berbahaya ya. Jadi tuangkan secukupnya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di lembar kerja yang akan dilaksanakan untuk praktikum. Yang ketiga, jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basa. Jadi ini sangat berbahaya ya kalau disatukan dipakai tutup kaca untuk larutan yang berisi basa. Yang keempat, peralatan praktikum kimia seperti gelas kimia yang berisi bahan kimia itu dilabeli. Artinya tabungnya itu dikasih nama, apakah ini NaCl, HCN, HCl, asam sulfat. Jadi si tabung reaksinya itu dikasih nama, dikasih label supaya mudah untuk membedakan, mudah untuk mencampur dan mudah untuk menggunakan. Oke, yang kelima, untuk penyimpanan bahan kimia itu bahan kimia yang mudah terurai oleh cahaya matahari disimpan dalam botol gelap. Jadi ada senyawa kimia yang mudah bereaksi, yang mudah terurai oleh cahaya matahari, maka cara penyimpanannya itu disimpan dalam botol yang gelap supaya tidak mudah menyerap sinar matahari. Berikutnya, botol kimia yang berisi bahan kimia melepaskan gas berbahaya atau beracun harap disimpan di lemari asam. Jadi kalau bahan kimia yang menghasilkan gas, apalagi gasnya berbahaya dan beracun, itu disimpannya dalam lemari yang kondisi larutannya itu bersifat asam. Ya. Demikian pemaparan untuk keselamatan kerja di laboratorium, mulai dari tata tertib yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian praktikum di lab. Yang kedua, penggunaan bahan zatnya itu harus seperti apa, dan yang terakhir barusan itu untuk menyimpan alat-alat bahan kimia itu harus seperti apa. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan di laboratorium agar praktikum yang dilaksanakan itu berjalan dengan tertib, dengan aman, dengan nyaman, dan hasil yang diperoleh itu maksimal. Demikian pemaparannya. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.